Ya, selamat sore Mbak Maya. Selamat sore Mbak Frian. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Oke, semangatnya luar biasa ini Mbak Maya ini. Terpancar dari senyuman ya. Senyuman, Oke, senyuman kita nomor nggak 10. kita nggak lama ya, mungkin Ya, 10 menit sampai 15 menit lah ya ngobrol-ngobrol kita sore hari ini, siang hari ini. Kira-kira nih yang mau diomongin sama Mbak Maya apa sih siang hari ini? ini loh, di tempat saya kan ada program untuk ya P5 juga, Mm-mm. untuk anak-anak kelas 6 karena saya mengampu anak kelas 6. Kemarin karena kita meneruskan program dari tahun sebelumnya, itu di sekolah kami untuk anak kelas 4 dan 5 itu membuat apotik hidup untuk menanam dan program itu sudah selesai, sudah berjalan lancar. Ya, itu mungkin karena guru-gurunya itu masih turun tangan. Kemudian untuk melanjutkan program ini ditambahkan anak kelas 6 itu membuat pupuk pupuk organik untuk lebih membuat keberhasilan dari hasil apotik hidup di sekolah kami karena tahun kemarin walaupun berhasil masih tetap untuk beberapa tanaman itu tidak tahan hama gitu. Nah, kendalanya ini anak-anak ini kayaknya mulai mblaur gitu loh. Eh, lupa piket sehingga agak banyak tersendat untuk pembuatan pupuk kompos ini kadang-kadang mereka lupa menambahkan air atau lupa membuka agar udaranya keluar. Yang di pupuk-pupuknya ini sering lupa gitulah anak-anak kayaknya kok lupa saling mengingatkan. Nah, sehingga ada beberapa yang eh, terlambat jadi gitu pupuknya kurang berhasil daripada pada program yang pertama begitu. Saya jadi Oke. bingung. Iya, jadi, Mbak Maya itu sedang menghadapi kendala di sekolah itu terkait pembuatan pupuk ya untuk, apa namanya, apotek hidup ya. Ada anak-anak kelas 6 yang mungkin, karena terkendala waktu ya Mbak Maya ya, yang Iya, kegiatannya banyak gitu ya, jadi, lupa untuk piket ya, piket betul. itu membuat pupuk itu apa, buka atau mengecek gitu ya mungkin ya. Iya. Oke, ya. Dari tujuan itu ya, mungkin, kendala-kendala yang dihadapi Mbak Maya itu apa saja sih? Selain tadi mungkin anak yang lupa piket gitu ya, untuk anak kelas 6 itu apa itu Mbak Maya? Mungkin kendala di lapangan itu anak-anak itu suka keluar akunnya gitu loh. Kelas 6 kelas 6, kelas 4 kelas 4, kelas 5 kelas 5. Padahal kan untuk keberhasilan bersama pembuatan apotek hidup dan pupuk organik ini kan harus ada kerjasama yang baik. Kadang-kadang anak kelas 4 lupa juga menyiangi rumput, kalau banyak rumput gitu kan saling berebutan, akhirnya hama juga masuk. Kemarin ditemukan banyak kicot di kangkung. Nah, sebenarnya ini juga tugas kelas 6 untuk menggiatkan anak-anak kelas 4 dan 5 ini melakukan penyiangan atau mencabut rumput seperti itu. Mmm, Sementara anak kelas 6 sendiri ini juga menghadapi kendala lupa piket untuk tugasnya sendiri seperti itu. ya, oke, dari beberapa hambatan yang disampaikan oleh Mbak Maya nih, pada siang hari ini tuh sebenarnya Mbak Maya itu pengen dapat apa sih dari pembicaraan kita itu? Saya ingin ini program kedua ini yang mau dilakukan itu lebih berhasil daripada yang pertama, tetapi kok justru ya pokoknya pengen lebih berhasil dari kemarin gitu. Kalau misalnya ada program selanjutnya, pinginnya lebih baik dan lebih bagus gitulah, biar Oh, anak-anaknya lebih giat oh untuk iya, melakukan eee, program P5. oke, ngomong-ngomong tingkat keberhasilan nih Mbak Maya, kriteria keberhasilan tadi ya, kebun organik tadi ya, dalam pembuatan pupuk organik itu menurut Mbak Maya itu kriterianya seperti apa sih? Untuk tingkat keberhasilannya berarti kebunnya itu bagus, tumbuh dengan subur, kemudian
pembuatan pupuknya berhasil sehingga untuk menyuburkan tanaman di kebun ini kita tidak perlu membeli di luar, kita punya pupuk sendiri karena tanah di tempat kami itu walaupun bekas bekas sawah itu memang kurang gembur gitulah, memang harus selalu diberi pupuk agar hangat agar ini gembur gitulah, tanahnya lebih gembur karena tanah ini kan kayaknya bekas bangunan jadi banyak batu-batunya begitu. Jadi Oh, saya ingin program kebun sekolah dan pembuatan pupuk ini berjalan seiring dan berhasil begitu. oke. Jadi biarnya sekolahan itu juga punya kebun sekaligus punya pupuk sendiri, nggak usah beli gitu ya Mbak Maya ya? Betul, lebih Iya. hemat. Oke. Nah, eee, sumbangsih sumbangsih Mbak Maya itu sebagai, guru di situ, itu dalam pembuatan kebun organik dan pupuk organik itu seperti apa sih? Sebenarnya keinginan kami sih anak-anak lebih mandiri ya sesuai dengan visi dari yang telah kami prakarsai itu bahwa anak-anak itu lebih mandiri. Jadi setelah program pertama ibu guru jadi mentor, banyak membantu, menerangkan, bahkan kami sempat memanggil pihak dari luar untuk memberi penyuluhan, yang diharapkan walaupun saya tidak banyak turun tangan, ya sekedar kalau guru-gurunya itu sebenarnya untuk lebih memberi anak-anak semangat gitu. Anak-anak lebih sumbangan guru itu ya menyemangati anak-anak agar program berhasil seperti itu, Mbak Rian. Oke, gurunya itu seperti Mbak Maya itu memberikan semangat ya. Nah, eee, mungkin di sesi kedua ini ya, untuk program kedua ini, eee, kira-kira itu pemberian semangatnya itu sudah di level berapa sih Mbak Maya? Ya Kok mungkin anak-anak masih. anak-anak kan masih ini ya, masih tadi kan kendalanya anak-anak mungkin lupa piket gitu ya. Nah Iya, itu mungkin, tadi kalau dibilang di level berapa, 1 sampai 10 ya? Nah, iya. tingkat keberhasilan nih sesi kedua ini kira-kira di level berapa sih Mbak Maya? Kayaknya masih di level 4, Mbak. Oh, masih di level 4 ya? Emang aduh banyak benturan-benturannya. Oke. Nah, untuk mencapai idealnya nih, menurut Mbak Maya tingkat keberhasilan tadi biar lebih berhasil lagi dari yang, sesi pertama itu di level berapa? Mungkin keberhasilannya itu mungkin ya harus level 10 itu berarti kita panen bagus, pupuk jadi, seperti itu. Jauh Oke. sekali ya. Berarti harus mencapai di level 10 ya Mbak Maya ya? Nah, Seharusnya. oke. Ya, kira-kira, eee, sekarang nih, eee hambatan apa sih yang dihadapi oleh tadi selain gurunya sama siswanya ya, tadi kan Mbak Maya menyampaikan dari siswanya ya, yang kurang selain dari siswa nih, mungkin hambatan apa lagi sih dalam menghalangi keberhasilan tadi pembuatan, kebun organik sama pupuk organik itu? Iya, mungkin hambatan alam ya, cuaca kemarin kan agak memburuk, hujan deras sekali hampir setiap hari. Nah, ini mungkin yang membuat anak-anak malas piket, waktu hujan kan nggak mungkin mereka berhujan-hujan untuk nyabutin rumput, datang ke belakang untuk buka-buka pupuk kompos, kayak gitu. Mungkin karena kalau hujan itu datangnya biasanya kan nggak pagi-pagi sudah hujan, enggak, jadi anak-anak mungkin nggak bawa payung, nggak bawa jas hujan, mungkin untuk berhujan-hujan juga guru-guru lain, nggak boleh untuk hujan-hujan kayak gitu. Walaupun aduh, iya ya ini kan jadwalnya mereka untuk ngecek-ngecek seperti itu. Jadi mungkin alam ini hambatan lainnya gitu, Mbak Pian. Oke, berarti, tadi selain dari siswa itu lupa untuk ngecek, karena mungkin terkendalanya hambatan alam ya, Mbak, tadi ya, Mbak Maya, ya? Alam. Oke, kemudian adakah strateginya untuk, mengatasi hambatan tersebut?
kira-kira seperti apa gitu? Mungkin harusnya nanti saya pindah tempat pupuknya ini biar agak di tempat yang ada ada atapnya begitu mungkin jadi walaupun kondisi hujan anak-anak tetap bisa ngecek pupuk. Tapi kalau untuk pupuk kan tidak memungkinkan kita pupuk untuk tanaman kan tidak mungkin dipindah ya karena tanaman itu memang butuh air, butuh panas gitu. Dan mungkin untuk mengatasi kendala anak-anak lupa piket ini kemarin kan jadwal piket itu hanya ditulis di mading ya di luar Mhm. kelas. Mungkin nanti setiap kelas akan saya ini buatkan jadwal piket di setiap kelas dan rincian tugas anak-anak di setiap kelompoknya, kelompok piket itu mungkin lebih baik seperti itu ya. Jadi anak-anak itu mau tidak mau nanti guru kelasnya itu kan juga melihat oh jadwal piket mungkin dengan adanya jadwal piket terpampang di dinding kelas nanti Bapak Ibu guru yang di dalam kelas itu juga mengingatkan ayo kamu hari ini sudah nyangin rumput apa belum ini kelompok ini sudah buka tempat pupuk apa belum mungkin seperti itu Bu Brian. Iya ini baru terpikirkan oleh saya. Oke, berarti, strateginya tadi memindah, tempat pupuk ya biar tidak terkena air hujan Iya, sama, mungkin membuat jadwal piket di setiap kelas ya, kelas 4, 5, dan 6 tadi ya Mbak Maya ya? iya betul Bu. Oke, nah, dari strategi tersebut ya, kira-kira keberhasilannya itu, seberapa besar Mbak Maya? Kalau semuanya turun tangan ini kayaknya bisa berhasil deh sampai 100%. Mmm, Berarti sampai level 10 mungkin kita bisa kalau guru-guru kelas 4, 5, 6 dan mungkin penjaga sekolah kita heeh. ikutkan untuk berpartisipasi untuk ngedak-ngedak anak ini bisa mungkin sampai ke tingkat 10 mudah-mudahan. Oke, nah, siapa saja sih yang Mbak Maya libatkan dalam pembuatan ini, pembuatan pupuk sama apa namanya, kebun organik itu tadi Mbak Maya? Ya seluruh warga sekolah sih, Mhm. dari murid-murid, mungkin walaupun anak kelas 1, 2, 3 tidak berpartisipasi dalam penanaman dan piket, tapi mereka kan paling enggak menjaga kalau misalnya, "Bu, itu nakal." Mungkin biasanya kalau anak kelas 1, 2, 3 itu suka lapor-lapor, "Bu, ini Iya. tadi masuk ke ini, nyabut ini." Seperti itu. Kemudian untuk anak kelas 4, 5, 6 itu kan sudah pasti jadwal piket dan sebagainya itu milik mereka soalnya, P5-nya mereka. Kemudian tentu yang paling penting ini saya minta tolong pada penjaga sekolah ya Pak Kebun itu untuk paling tidak kalau anak-anak pulang, kami pulang itu tetap bisa jaga kebun sekolah. Kemudian guru-guru lain mungkin bahkan kepala sekolah pun ikut dilibatkan karena justru beliau itu yang suka sekali sama tanaman. Oh, gitu ya, malah beliau yang suka ya. Iya. Harusnya dukungannya 100% gitu ya Mbak Maya Iya, ya? beliau sudah bagus dukungannya, semangat sekali beliau. Oke. Nah, dari tadi ya, ada strategi yang Bapaknya sampaikan, kemudian juga, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan itu, setelah sesi coaching ini tuh apa Bapaknya? Yaitu berarti nanti saya akan membuat reschedule gitu ya, jadwal Mhm. ulang dan mungkin setiap kelas nanti dipasangi mungkin jadwalnya juga yang menarik perhatian dengan warna-warna yang mencolok, yang mungkin eye catching untuk anak-anak gitu. Oke. Kalau bisa mungkin nanti saya mau coba buat ini juga, mau buat prosedur ini, pembuatan ini nanti dimasukkan ke YouTube gitu biar nanti pada waktu-waktu tertentu YouTube itu nanti dipasang di grup kelas-kelas masing-masing biar anak-anak itu selalu ingat, oh ya itu kebunku harus dijaga, aku harus piket seperti itu. Dan kemudian melibatkan seluruh warga sekolah untuk Menggiatkan, mengayomi, iya, menggiatkan menggiatkan. program ini seperti itu kayaknya Bu Brian. Oke, ya, untuk sesi akhir nih Mbak Maya nih, apa nih yang Mbak Maya rasakan setelah sesi coaching ini?
Udah bener. Iya, rasanya apa ya, sudah plong, lega, bahkan tadi saya menemukan ide baru membuat YouTube itu, Bu Brian, tidak pernah terpikirkan selama ini. Iya, soalnya Oke. kan kalau anak sekarang itu kan sukanya sama gadget ya, Iya, video betul sekali. musik-musikan, jadi mungkin itu, apa ya, yang bisa menggolkan untuk level 10 nih. Tambahan anu, Iya, tambahan cara gitu ya. iya, mudah-mudahan saja ya, Mbak Maya ya, Iya, betul. eee, rencana tindak lanjutnya itu berjalan dengan lancar gitu ya, Mbak Amin, Maya. ya Oke ya, gitu. mungkin, waktu berbincang kita sudah habis ini, Mbak Maya ya. Oh iya, Bu Kita akhiri Gina. saja ya, lanjut nanti pertemuan berikutnya aja kalau Mbak Maya mau ngobrol lagi, gitu ya, Mbak Maya ya. Iya, baik. Oke, terima kasih, Mbak Maya. Sama-sama, Bu Ya, Vina. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo kita refleksi.